Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bian_sabil. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kamar Kosku Berhantu Setelah Lama Aku Tinggalkan. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita ini, silakan kunjungi saja akun Twitter beliau yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, klik dulu tombol subscribe, like, dan jangan lupa komennya di kolom komentar sebagai bentuk dukungan kalian. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Dua minggu setelah liburan Idul Fitri kemarin, aku masih di Tangerang Selatan, tepatnya di rumah omku. Jauh dari orang tua dan belum bisa pulang ke kampung halaman karena pandemi corona ini. Aku bangun jam 4 lebih seperempat dan aku siap-siap mandi sebelum subuh. Biar gak ngantuk pas nanti ke masjid sholat subuh. Itu sudah rutinitasku setiap hari, bukan cuma ngilangin ngantuk semata, tapi bisa membuat penghilang aura-aura jahat selama kita tidur. Kita kan gak tahu pas tidur kita diapain sama jin. Setelah aku mandi, aku bergegas ke kamar dan siap-siap untuk pergi ke masjid. Tapi tiba-tiba, tok tok tok, jendelaku ada yang mengetuk. Aku menoleh ke jendela dan kulihat dari kejauhan, itu ya gak ada apa-apa. By the way, aku di lantai 2 loh padahal. Tok tok tok. Aku melihat sebuah tangan mungil namun berkuku panjang terlihat sekilas di jendela. Aku bergegas menuju ke jendela dan langsung membuka itu jendela. Nihil, tidak ada apa-apa. Aku periksa dari atap rumah tetangga, bawah jendela, semak-semak. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi tiba-tiba lampu di kamarku padam dan aku kaget ketika ada suara ketawa kecil di atas lemariku. Aku tutup jendela perlahan. Sini mas, ayo main. Anjir, kenapa ada yang nyangkut lagi di kamarku? Pikirku. Aku tutup jendela, aku balik badan, aku menuju ke arah sumber suara, yaitu di atas lemari. Sini mas, sini. Sini mas. Lah, kok suaranya makin meninggi? Aku terdiam dan memperhatikan lemari itu dari kejauhan. Sini Bian. Jir, suaranya kok cowok. Aku mulai baca 3 ayat surat Al-Baqarah yang terakhir. Lampu mati nyala dan aku melihat sekilas sosok jin tersebut. Merah matanya dan hanya terlihat kepalanya saja karena terganggu oleh lampu yang mati nyala. Astagfirullahaladzim. Keluar kamu di kamarku, jin laknatullah. Nanti kita ketemu lagi. Lampu kembali nyala. Azan subuh berkumandang di musola dan sosok makhluk tersebut pergi. Aku kembali berkeringat lagi dan akhirnya aku mandi lagi buat nyegerin. Setelah selesai, aku cepat-cepat pergi ke kamar untuk ambil sarung, masker dan sajadah untuk pergi ke musola. Tapi aku gak sadar ada notif DM yang masuk di HP-ku. Di notif tertulis, cek temanku, Yan, bantuin gue bersih-bersih yuk di kamar kos gue deket UIN. Gue jemput jam 2 siang nanti. Bantuin gue ya. Gue baru datang dari Pangkalan Bun dan lagi di rumah temen gue. Aku baca sekilas, namun aku buru-buru ke masjid karena suara iqomah berkumandang. Akhirnya aku keluar main juga sama temen. Aku melenggang pergi ke musola dan kutinggalkan HP-ku. Setelah aku sholat, aku membalas DM dari si Jack ini. Oke, ini nomor WA aku. Nanti jam 12-an chat ya, soalnya aku masih bersih-bersih rumah kalau pagi. Jadinya nanti kalau kamu udah WA, aku langsung Sherlock. Setelah aku kirim, aku cuci muka lagi dan sempat kepikiran tentang kejadian pagi tadi. Apakah ada sesuatu tanda-tanda ada kejadian yang gak mengenakan lagi?
Wallahu alam. Aku bergegas mengambil sapu dan pel untuk bersih-bersih rumah di kala subuh karena rutinitas. Aku singkatin ini cerita ya. Akhirnya si Jack ini nyamperin aku dengan mobilnya yang sempat dititipkan di rumah saudaranya di UIN. Ya, si Jack ini nama samaran, anak UIN Jakarta yang tinggal di Kalimantan. Aku kenal dia ini karena di organisasi PMII cabang Ciputat. Hai sobat, gimana kabar kau? Sedikit baik coy, cuma ya gini masih sendiri dan belum punya cewek-cewek nih. Nggak seperti kamu. Ah, kau tahulah pesona cowok Kalimantan kayakku ini gimana. Ah, justru perempuan Kalimantan dan jauh di sana yang pesonanya mengikat hati para pujangga seperti saya. Kita langsung menuju ke kosannya si Jack ini, dekat kampus 3 UIN Jakarta. Pas baru sampai di daerah pinggiran Bintaro, diselingin dengan lagu indinya si Jack ini, aku mulai mencium sesuatu bau bunga sedap malam yang tidak asing bagiku. Mamaku sering naruh bunga ini di kamarnya karena wanginya yang bikin nyaman. Ah, aku mulai kangen dengan orang tua dan adikku yang jauh di Jepara sana. Aku ciumin bau itu dengan alunan lagu lembut, tapi makin lama bau yang awalnya sedap malam berubah menjadi bau bangkai. Aku yang awalnya merem menikmati bau dan lagu di mobil kaget ketika bau ini berubah menjadi bau anyir darah. Lu gimana kabarnya Yan? Kenapa nggak pulang ke kampung lu di Jepara? Nanti coy, sekalian aja liburan semester. Lagian aku lagi nggak ada duit dan juga ini kan lagi pandemi. Baunya mulai menusuk hidung dan membuat aku gak nyaman. Aku mulai gelisah dan mencari sumber bau itu yang entah di mana ada di mobil ini. Tapi kan Yan, bukannya lebaran itu. Jir, lu ngina mobil gua ya? Lu kayak ada bau gak enak aja. Diam dulu. Apa sih? Aku mulai tahu sumber baunya ada di mana. Di belakang jok mobil. Pas dari jok setir mobil yang diduduki si Jack, bau mulai menusuk dan aku gak nyaman lagi. Aku mulai menggeser sedikit demi sedikit posisi kaca mobil di tengah. Jangan dirubah-rubah gitu dong, anjir, aku kan gak bisa. Diam jancuk, berisik. Aku mulai menggerakkan kaca mobil itu di belakang jok mobil yang aku duduki. Nihil. Pas aku arahkan ke tempat belakangnya si Jack, ada wanita bermata hitam pekat dengan hidung yang berdarah dan gigi taringnya tersenyum kepadaku. Jack, menepi cepat. Pas itu kita malah refleks nyanyi lagu kesukaan kita berdua. Beleguk, malah nyanyi kita berdua. Jack, cepat nepi deket situ. Iya Yan, iya ini nepi. Kita nepi di dekat stasiun Jurang Mangu. Ada apa sih Yan? Kok tiba-tiba lu ngajak berhenti? Tapi aku cuekin karena aku lagi ngecek belakang jok kursi mobil si Jack. Yan, aku masih sibuk mencari-cari sesuatu barang. Yan, oi, ada apa toh? Dalam Jack, sik toh. Jack, kamu ada sesuatu gak yang di bawah sini? Enggak kok, aku nggak bawa apa-apa. Ah, bohong. Kok ada kuntilanak di belakang mobil lu? Brak. Ada suara tabrakan benda di belakang mobil. Pas kita cek berdua, nihil. Yan, aku tahu lu bisa paham gituan, tapi please bantuin ini dong. Kamar kosku udah lama nggak dibersihin dan mau gua bersihin, cuma nggak ada orang yang bantuin gua. Bantuin kek? Yo. Awas Ikam bohong sama aku, tak santet Ikam. Iya ya. Akhirnya kita meluncur ke kosan dia di daerah sekitaran kampus 3 UIN Jakarta. Pas kita depan kosnya itu sepi, gak ada mahasiswa yang nempatin. Apa belum pada datang ya? Ini orang-orang di kosan. Kata si Jack ini, yang punya kosan ini orang Kalimantan juga dan belum pulang ke Ciputat karena masih di sana. Kosan ini dekat kali kecil dan hanya ada 5 kamar yang berjejer sama bentuk dan ukuran.
Tapi mungkin emang si Jack ini orangnya kurang telaten bersihin kamarnya, jadi agak lusuh dan kamar mandinya ada 3 di luar semua yang kurang terawat dan bau pesing di mana-mana. Yan, dalam, piye? Kosanmu aja ya aku bersihin. Gak mau aku yang di sana-sana. Ya udah, ini AC Berry Pop nih. Gua udah beliin buat lu. Ya si jancuk, sejak kapan aku ngerokok bleguk? Parah lu, temenan udah lama, gak tahu aku gak ngerokok. Iya, anjir, aku lupa sumpah. Oh iya, si Tony ya yang suka AC. Nah kalau itu bener, udah yuk cepet ah, kita beresin. Keburu malam, dan perasaan aku lagi was-was ini. Pas Jack buka kuncinya, dan dia langsung loncat ke kasurnya. Aku memperhatikan seisi kamar kosnya. Oke, kasur empuk ada 1, lemari baju yang tinggi, ada meja belajar, kompor buat dia ngopi, dan bungkus kopi dan asbak yang berserakan, kotor sekali. Ketika aku mulai masuk kosan dia, aku ingat kalau aku belum cuci tangan dan kaki. Refleks, aku langsung ke toilet di luar kamar kos yang agak bau itu. Aku langsung cuci kaki dan tanganku di dalam toilet yang ada di tengah. Pas aku cuci tangan, aku mendengar suara pintu toilet yang tertutup. Nah gitu dong, masuk kosan langsung cuci tangan dan kaki dulu. Apalagi kalau senja gini, orang-orang lu pada senja gini pada minum kopi di luar. Aku lu malah ketar-ketir kalau ada setan yang lewat. Tapi gak ada jawaban. Pas aku keluar dari toilet, ternyata pintu masih tertutup dengan rapat. Lu Jack, sombong banget lu. Aku lagi ngomong sama kamu coy. Rengsek aku dikacang. Pas aku buka pintu toiletnya, gak ada orang sama sekali. Aku langsung lari ke kamar kosan si Jack ini. Dan ternyata si Jack sudah tertidur pulas di atas kasurnya. Terus yang tadi itu, azan maghrib sudah berkumandang dan saatnya untuk sholat. Akhirnya aku sholat maghrib dan Jack masih tertidur pulas. Tapi pas aku sholat rakaat yang kedua, Jack tiba-tiba bangun dan pergi keluar langsung, seperti tidak terjadi suatu apa-apa. Ya udah, aku lanjutin sholatnya dan di akhir sholat aku berdoa untuk keselamatan kami. Karena ada sesuatu yang bikin aku gak nyaman di sini. Setelah selesai, aku mengambil sapu lidi untuk menyibakkan sapu itu ke kasur yang Jack tiduri tadi. Aku berdoa agar kamar ini bersih dari suatu godaan setan yang terkutuk. Pas aku lagi bersihin kasurnya si Jack, tiba-tiba aku melihat seonggok rambut kusut di pojokan kasurnya. Aku kaget dan takut, jujur waktu itu. Aku perhatiin dulu rambut itu dan aku berdoa dulu ketika mau ngambil rambut gak jelas itu. Pas mau ngambil, aku dikejutkan dengan suara Jack yang tiba-tiba masuk. Yan, sorry gue tadi pas lu ke toilet, aku tiduran bentar dan keingat laundryan gue belum keambil dan sekalian beli martabak manis dan keripik singkong buat begadang kita nanti malam. Bentar, Jack berarti udah lama pergi lama dong. Dan yang di toilet itu siapa? Yang tidur tadi siapa dong? Yang rambut tadi, anjir. Woi, gua ngomong sama lu nih. Tiba-tiba aku terbuyar oleh lamunanku. Iya Jack, gak apa-apa kok. Cepet kamu cuci kaki dan tangan di toilet. Jangan masuk dulu pokoknya. Kamu tadi sore lagian gak cuci. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan sosok besar di belakang si Jack ini dengan senyuman yang mengerikan. Namun hanya nampak bayangan dan rambutnya yang berantakan. Cepet cuci kaki dan tangan Jack. Laundry dan makanan taruh depan pintu dulu. Si Jack ini ngacir lari dan ikut aja aku suruh nyuci tangan dan kaki. Bayangan yang di belakang tadi tiba-tiba menghilang. Aku lega karena Jack cuci tangan dan kaki untuk ngilangin itu makhluk. Setelah Jack cuci kaki dan tangan, kita bersih-bersih kamar dong sambil dengerin lagu di kamarnya. Tapi kejadian seremnya lagi akan terjadi setelah kita bersih-bersih. Kita menyapu
mengepel, ngelapin meja dan kursi, ganti spray buat kasur, dan pokoknya kita bersih-bersih dengan dibarengi lagu Ngat Membilung yang seru dan dalam. Yang lagu tentang kasmaran ya buat si Jack, dan lagu galau pastinya buat aku. Kita selesai itu jam 9-an, dan terakhir kita bersihin toilet berdua untuk kita kalau mau ke kamar mandi gak jijik untuk mondar-mandirnya. Akhirnya kita selesai, Bian. Gue makasih banyak nih udah bantuin. Tidur sini ya sama gue. Besok gue balik ke Kalimantan lagi soalnya. Lah, cepet amat lu. Gak sayang-sayang duit lu. Ada yang gue, ada pokoknya kalau ada duitnya. Ya udah yuk istirahat bentar. Ayo main ludo, jir. Kangen aku ngalahin Ikam. Gaya-gayaan lu pakai bahasa gua. Ya udah yuk, gas. Akhirnya kita main ludo berdua di kamar di kesunyian malam. Ada aqua botol, keripik singkong, martabak. Kita main ludo di kamar yang sudah tertata rapi dan bersih. Pas kita lagi asik-asiknya main ludo, ada suara ketukan dari jendela belakang kamar kos di atas kasur yang membuat kita kaget karena lagi serius-serius main ludo dan nyemil. Serak, 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 tok, tok, tok. Suara cakaran dari kaca terdengar di jendela kamar kos Jack. Jack mencoba menyibak gordennya dan melihat di luar ada sesuatu apa yang bikin acara kita terganggu. Jack mulai mendekati jendela itu pelan-pelan secara pasti. Serak, serak. Suara cakaran kembali terdengar di jendela tersebut. Jack kaget, terdiam sebentar, dan kembali memeriksa jendela dengan suara cakaran tadi. Setelah dibuka, dan ternyata sesosok yang mirip Jack juga, cuma dengan muka pucat dan matanya bolong dua-duanya dan mulutnya berdarah, tersenyum melihat Jack. Ah, apa itu? Bra. Suara pintu tertutup tiba-tiba dengan sendirinya setelah Jack teriak ketakutan. Aku mulai jaga-jaga, takut terjadi kenapa-napa di kosan ini. Kok itu tadi kembaranku? Tapi diam, tenangin dirimu terlebih dahulu, Cok. Aku juga kaget ini. Pintu kok tertutup sendiri dan gak ada angin loh tadi. Yan, kok ada apa, Cok? Lihat sekitarmu, Yan. Banyak gumpalan rambut. Kok banyak ya? Tadi ini gak ada loh pas kita sapu. Tapi aku sempat nemu di kasurmu tadi. Aku kira kamu tidur tadi di kasur itu ketika aku sholat maghrib. Tapi ternyata... Ah, jangan nakutin dong. Itu salah kamu. Kamar kosong, bukannya masuk cuci kaki tangan dulu, malah langsung ke kasur. Kasurnya belum dibersihin pakai sapu lidi. Tahu nggak bakal apa yang terjadi? Jack terdiam dengerin aku ngoceh terus. Emang aku pakai ginian? Tahu ginian buat musrik, buat nakutin lu, buat nyari duit? Kagak. Itu yang aku saranin tadi bagus buat kamu, dan itu bener adanya. Aku pernah ceritakan yang mamaku kesurupan karena ayahku nggak cuci tangan dan kaki. Terus yang bersihin pakai sapu lidi. Kita nggak tahu makhluk apa yang tinggal atau bahkan tidur di situ. Ada hadis juga dari Rasulullah SAW. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan ke tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Kita bisa kiaskan potongan kain itu dengan sapu lidi. Dan sekarang lihat, dari mobil sampai sekarang di sini, kalau kamu masih bohong sama aku, tak pancal silahmu. Stek, kriak. Jendela terbuka tiba-tiba setelah aku ngomelin si Jack tadi. Gorden tersibak kena angin malam. Tiba-tiba ada sesosok laki-laki yang mirip si Jack tadi, tapi dengan muka yang sangat rusak. Dia masuk jendela dengan kepala dulu yang masuk ke dalam kamar kos. Aku mulai ketakutan. Jack kaget dan mendekatiku juga karena ketakutan. Tangannya mulai masuk ke kamar kos. Kepalanya diputar 360 derajat di dekat jendela itu.
dan memamerkan wajah buruk rupanya. "Ah, rambutku ambilin dong mas." Ah anjir, suara yang gak aku sukai kenapa nongol di sini? "Bian, di dekat jendela itu." Aku melihat sesosok perempuan memakai baju putih lusuh dengan rambut yang panjang di luar jendela, melambai-lambai tangannya untuk meminta kami memberi rambut yang berserakan di kamar tersebut. Jin yang masuk ke kamar si Jack sudah masuk full dengan badannya. Dia berdiri tegak dengan badan yang persis dengan dia. Aku takut sekali dengan wujud Jack yang jin tersebut. Kita refleks menuju ke mobil di luar kosan. Namun pintu yang di kamar kosan ini masih tertutup dan belum bisa kebuka. Astagfirullah, ada apa ini? Ampuni kita ya Allah, aku mohon perlindunganmu. Brak brak. Pintu digedor dan didobrak oleh si Jack, namun belum bisa terbuka. Sesosok itu makin dekat, mendekati kita ke pintu kosan. Si Kunti melambai dan mencoba masuk lewat jendela. Namun tidak bisa, karena mungkin kekuatannya kurang atau apalah itu. Ah anjir, aku malah ngurusin si Kunti itu daripada teman aku ini. Brak. Pintu akhirnya didobrak dan terbuka. Kita langsung lari menuju mobil dan langsung menyalakan mobil si Jack ini. Tapi sayangnya tidak bisa. Pas si Jack otak-atik agar bisa hidup, ada sesuatu yang ada di dalam mobil ini yang baunya sangat anyir darah dan bau bangkai. Ketika kita refleks melihat ke belakang, ada sesosok kepala wanita dengan leher yang sudah patah sedang melihat kita dari belakang jok mobil. Kita langsung keluar dari mobil. Namun di luar pintu kosan itu terlihat ada sesosok yang mirip Jack itu melihat kita juga. Anjir, ngelihat doang gak nolongin. Kita langsung lari tuh ke jalan raya nyari pertolongan ke orang-orang. Kita ngos-ngosan dan berhenti di tempat angkringan Bapak Zul yang sudah sepuh, cuma alim sekali terlihatnya. Pas di angkringan, kita duduk mengatur nafas karena kejadian tersebut. Jam 2:30 waktu itu, seperti tidak terasa bagi kita karena kejadian mengerikan tersebut. Pas Pak Zul mendengar cerita tersebut, dia mulai beres-beresin angkringannya dan menyuruhku dan Jack meminum jahe hangatnya untuk menghangatkan diri. Setelah aku minum, aku bantuin beres-beres Pak Zul. Si Jack masih shock. "Pak Zul, kok tiba-tiba beres-beres? Ikutin aku aja ya nak sekarang. Aku mau bantuin kamu dan temenmu. Kamu tidur di rumah Pak Zul ya habis ini. Besok subuh-subuh, aku baru bantuin beresin kosan temenmu itu." Dan akhirnya kita mendorong gerobak angkringan Pak Zul tersebut dan pulang ke rumah Pak Zul. Dan kita disuruh istirahat sampai jam 5-an. Karena Pak Zul mau beres-beresin dan ngilangin sesuatu. Akhirnya kita tertidur sebentar. Setelah kita bangun jam 5 dibangunin Pak Zul, kita mulai menuju ke tempat kosan si Jack. Ternyata pas sudah sampai di sana, kamar Jack ini gelap dan mobilnya ini kebuka keempat-empat pintunya. Kita kaget dan langsung memeriksa barang-barang si Jack, baik itu di dalam kos ataupun di mobil. Aku dan Pak Zul memeriksa di dalam kos dan si Jack memeriksa mobil. Ternyata tidak ada yang dicuri ataupun hilang. Tapi Pak Zul memeriksa mobil, dia menemukan bulu cendrawasih yang diberi wangi-wangian yang seperti kemenyan. Pak Zul akhirnya menerangkan, yang kejadian aku waktu subuh itu ternyata pertanda dari penjagaku untuk waspada karena ada kejadian di hari itu. Yang mobil si Jack ini ternyata dibawain suatu jimat berupa bulu cendrawasih dari Kalimantan untuk jaga-jaga agar terhindar dari kejahatan. Itu sirik kan? Pas di toilet, itu bawaan dari setan yang suka dengan jimat yang di dalam mobil si Jack ini karena tempat jimatnya kosong dan gak ada yang nempatin. Jadi makhluk seperti itu pada mau nempatin suatu jimat. Pas orang yang mirip Jack itu karena ada jin yang iseng nempel di kamu waktu di luar dan belum cuci kaki dan tangan pas masuk dan akhirnya ikut ke dalam kamar kos. Dan kuntilanak itu gara-gara kasurnya nggak dibersihin atau dikibasin, jadinya kayak sudah ada yang nempatin, tapi kita ganggu. Nah itu si Kunti itu biangnya.
Akhirnya bulu cendrawasih itu dibakar oleh Pak Zul, dan Pak Zul diberikan amanah untuk membersihkan kosan tersebut karena Jack ingin pindah di apartemen di dekat Ciputat juga. Akhirnya kita naik mobil dan pulang untuk nganterin aku ke rumah omku, dan Jack langsung pergi ke bandara untuk pulang. Pak Zul masih jualan di sana, di daerah Kampus 3 UIN Jakarta. Kalau ada angkringan di dekat UIN Kampus 3 yang pakai peci hitam dan agak sepuh, nah itu beliau. Semoga diberi umur panjang beliau. Si Jack ini akhirnya tinggal di apartemen dan tidur dengan tenang karena ditemani adiknya di apartemen tersebut. Kita masih akrab sampai sekarang. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga dari apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.